Sekarang diem, saya diem ikut diem. Kadang di Gua Sur gunungnya juga udah tampak dari sini. Awalnya mereka tidak berani berbuat kasar terhadap Rasulullah. Mereka orang-orang kafir Quraisy ini ingin menghentikan apa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad. Namun di sisi lain mereka tidak berani berbuat kasar terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah merupakan keturunan dari kabilah atau suku yang amat sangat terpandang di kota Mekah, yaitu keturunan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang mana Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib ini merupakan pemegang kunci Ka'bah. Jadi kedudukannya di kota Mekah amat sangat diagungkan, hingga mereka tidak berani berbuat kasar terhadap Rasulullah. Karena tidak berani berbuat kasar terhadap Rasulullah, mereka pun meminta dengan cara baik-baik. Mereka, pemuka-pemuka kafir Quraisy ini mendatangi sesepuhnya Bani Hashim, yang saat itu tidak lain merupakan paman Rasulullah. Kira-kira siapa? Abu Thalib. Mereka beramai-ramai mendatangi Abu Thalib menyampaikan keinginannya. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami semua menghendaki agar engkau hentikan apa yang selama ini Muhammad ajarkan. Katakan kepada Muhammad, jikalau dia menginginkan jah atau kedudukan yang tinggi, baiklah akan kami angkat Muhammad sebagai pimpinan kami. Dan jikalau Muhammad menginginkan harta-harta kekayaan yang melimpah, baiklah akan kami kumpulkan harta-harta kami dan kuberikan padanya. Katakan pula kepada Muhammad, jikalau dia menginginkan wanita-wanita tercantik dari belahan jazirah Arab ini, akan kucarikan dan kupersembahkan untuknya. Asalkan Muhammad mau berhenti dari mengamalkan dan mengajarkan agama yang saat ini dia anut. Mendapat permintaan semacam itu, Abu Thalib pun akhirnya pergi menemui Rasulullah. Setelah ketemu Rasulullah, beliau pun menyampaikan keinginan pihak kafir Quraisy. Wahai Muhammad, keponakanku, sesungguhnya pihak kafir Quraisy menghendaki agar engkau hentikan apa yang selama ini engkau ajarkan. Mereka menjanjikan kepadamu kedudukan yang tinggi, harta kekayaan yang melimpah, serta wanita-wanita tercantik dari belahan jazirah Arab ini. Mendapat permintaan semacam itu, kira-kira Rasulullah mau nggak? Rasulullah sambil memalingkan wajahnya dari hadapan pamannya, ya kalau bahasa Jawanya melengos, dia menjawab, ya ammi, wahai pamanku, andaikan matahari ditaruh di pundak kananku dan bulan ditaruh di pundak kiriku, saya tidak akan sedikit pun mundur dan berhenti dari mengajarkan agama yang hak. Melihat kegigihan Rasulullah, akhirnya luluh juga hati Abu Thalib, hingga kemudian Abu Thalib pun berkata ke Nabiullah Muhammad, wahai Muhammad, keponakanku, sesungguhnya saya serta seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib akan senantiasa berdiri di belakang kamu. Maksudnya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib mendukung sepenuhnya perjuangan Rasulullah. Mendapat dukungan begitu besarnya, Rasulullah pun tersenyum senang. Bagaimana dengan pihak kafir Quraisy? Cara baik-baik dirasa tidak membuahkan hasil, mereka pun menggunakan cara-cara kasar, cara-cara keji. Mereka menyakiti, menyiksa, mengintimidasi, bahkan membunuh orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Namun itu semua tetap tidak berhasil. Makin banyak yang disiksa, makin banyak yang simpati, makin banyak yang memeluk agama Islam. Hingga kemudian pemuka-pemuka kafir Quraisy ngadain sidang rapat jajak pendapat untuk menentukan sikap terhadap Rasulullah. Rapat dimulai, berbagai macam usulan lontaran kata diutarakan, namun tidak satu pun di antara usulan tersebut mencapai kata mufakat. Hingga kemudian muncullah usulan yang sangat keji dari mulut kotor Abu Jahal laknatullah alaih. Apa usulan Abu Jahal? Kita bunuh saja Muhammad. Usulan siapa tadi? Abu Jahal. Peserta rapat lainnya pun terkejut melihat usulan yang begitu kejamnya tadi, hingga kemudian mereka bertanya,